Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Firdaus, kelas IT 501 dengan NIM 21040107 007. Untuk dosen pengampu yaitu Bu Cian Ramadona, Hassoltem, Eskom, Mkom. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil analisa untuk jawaban tugas 1 dan UTS. Di sini ada hasil analisa jurnal. Ini saya mengambil salah satu pembahasan pada kuliah juga, yaitu sistem pakar. Di sini jurnal yang saya analisa yaitu judulnya Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit pada Saluran Pernapasan dan Paru menggunakan metode Certainty Factor. Nah, selanjutnya di sini ada studi fakultas dan universitasnya, yaitu studi teknik informatika dan program studi teknik elektro di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini selanjutnya tercantum link publikasinya, yaitu di journal.uad.ac.id. Di situ dia mempublikasikan jurnalnya. Selanjutnya itu ada volume dan nomor. Di sini ada volume 2, nomor 2. Untuk selanjutnya yaitu ISN untuk jurnalnya, publikasinya yaitu 2338-5197. Selanjutnya ada tahun dan halaman. Di sini publikasinya itu Juni tahun 2014 untuk halaman 48 sampai 57. Selanjutnya penulis jurnal ini yaitu Yosi Oktavina dan Abdul Fadlil. Untuk selanjutnya itu tujuan peneliti. Nah, di sini penulis jurnal ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan penyakit pada saluran pernapasan bagian bawah dan paru, khususnya yang sering muncul dan dialami oleh manusia. Nah, maka dari itu penulis mencoba membuat sebuah program yang didasari oleh sistem pakar dengan menggunakan metode Certainty Factor. Selanjutnya di sini penulis menggunakan metode subjek penelitian. Dari ini adalah membuat sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada saluran pernapasan dan paru menggunakan metode Certainty Factor. Nah, langkah yang dilakukan dalam suatu penelitian meliputi pengumpulan data dan proses analisis. Selanjutnya, data tersebut diolah untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem waterfall atau model air terjun, yaitu analisis dan definisi persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak. Nah, untuk implementasi sistem, coding dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, kemudian operasi dan pemeliharaan. Nah, di sini penulis menggunakan metode tersebut. Selanjutnya kita ke implementasi. Nah, untuk pembahasan implementasi, di sini pengujian aplikasinya. Di sini pengujian pertama diberikan beberapa masukan gejala yang dirasakan oleh pengguna. Misal saya memasukkan sedikit batuk kering, sesak napas, dan terasa sakit pada melakukan kegiatan fisik.
Nah, kemudian aplikasi tersebut memberikan beberapa masukan gejala yang saya alami tadi. Nah, saya pilih salah satunya, misal batuk kering, lalu saya klik tombol diagnosis. Nah, setelah saya klik proses pemilihan gejala tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan hasil perhitungan dari sistem kemungkinan penyakitnya adalah emfisema bolusa dengan desistas 0,4643. Nah, setelah diagnosa, aplikasi memberikan hasilnya dan nama penyakitnya. Nah, kemudian saya menekan tombol proses. Nah, akan tampil yaitu hasil diagnosa secara detail berupa nama penyakit, gejala, penyebab, dan solusi penyakit. Nah, aplikasi ini telah diujikan dengan pihak dokter spesialis pernapasan paru yaitu Dr. Haji Yusrijal Jam'an Saleh SPP di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pengujian juga dilakukan dengan membagikan kuesioner terhadap responden mengenai tampilan sistem, pewarnaan, informasi diberikan sistem dari segi manfaat sistem ini. Nah, selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Untuk pembahasan di sini analisis kebutuhan data dan sistem. Di sini aplikasi membutuhkan pengumpulan data untuk sistem tersebut. Proses pengumpulan kebutuhan sistem dimulai dengan menganalisis kebutuhan sistem. Analisis dilakukan dengan mewawancari dokter spesialis sebagai pakar yang berkompeten. Dari proses analisis didapat hasil data-data yang dibutuhkan untuk proses pengembangan. Nah, sistem selanjutnya hasilnya antara lain data penyakit pada saluran pernapasan dan paru, penyebab penyakit, gejala penyakit, dan solusi untuk masing-masing penyakit. Nah, dari itu dikumpulkan sebuah pengetahuan lalu dibungkus oleh sistem. Nah, selanjutnya membangun basis pengetahuan. Nah, dalam pembuatan dan membangun sistem pakar, langkah yang dilakukan selanjutnya digunakan adalah menentukan basis pengetahuan, knowledge basis, dengan membentuk basis pengetahuan. Berarti memasukkan fakta-fakta yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, selanjutnya mesin inferensi. Nah, mesin inferensi adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Dalam hal ini menggunakan metode forward chaining. Nah, penelusuran dilakukan oleh pengguna dengan memasukkan gejala awal yang didapat pengguna terhadap kemungkinan gejala penyakit yang dialami. Kemudian mesin inferensi dibuat berdasarkan basis aturan. Perancangan pelacakan solusi suatu masalah yang digunakan adalah metode forward chaining, yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, baru diambil kesimpulan atau solusi. Nah, di sini dilihat diagram alurnya dari sebuah sistemnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang satu, hasil kesimpulan jurnal ini adalah dari penelitian dihasilkan sebuah perangkat lunak software baru tentang sistem pakar yang mampu sebagai pendukung untuk mengambil keputusan, untuk memberikan solusi, untuk membantu diagnosa penyakit pada saluran pernapasan atau paru-paru dengan jumlah 18 penyakit yang sudah diverifikasi ahli pakar dokter spesialis pernapasan paru dan dapat sebagai media belajar bagi mahasiswa kedokteran dan digunakan di klinik umum khususnya di daerah. Yang kedua, perangkat lunak yang dihasilkan mampu mengidentifikasi penyakit dengan mendokumentasikan
informasi mengenai pengetahuan dari pakar, dokter spesialis pernapasan dan paru. Mungkin uh, itu saja sedikit presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.